Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Orang-orang kini memanggil Troy dengan sebutan Mr. Workaholic, bukan lagi Mr. Darin. Tapi tentu saja mereka tidak bisa mengatakan dengan lantang nama itu. Memang Troy sudah mendengar sebutan itu, tapi dia tidak merasa keberatan. Mau bagaimana lagi, karena memang begitu, itulah dia sekarang. Sekembalinya dari Canberra, Troy lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor, melupakan rencana mereka untuk menikmati liburan. Ini sama saja Troy hanya mengantar rombongannya untuk berlibur, sedangkan dia bekerja dengan keras tanpa kenal waktu. Sehari sebelum kepulangan rombongan itu ke Indonesia, Troy mengajak para lelaki kecuali Timo untuk mengunjungi bar terdekat. Maaf Alia, kamu harus menjaga Timo. Nanti kalau ada kesempatan aku pasti akan mengajak kamu, ucap Aaron berusaha menenangkan istrinya. Memang terlihat tidak adil dan juga diskriminasi gender. Tapi mau bagaimana lagi, karena Alia sendiri pun tidak mau menyerahkan Timo untuk dijaga oleh orang lain. Dengan berat hati, Alia menganggukkan kepalanya. Ketiganya langsung menuju pantai terdekat. Rencana awal mereka memang berkunjung ke bar, tapi di tengah jalan, Troy mengganti rencana, atau memang sengaja mengganti, karena di dalam mobil sudah disiapkan beberapa botol minuman, dan kesemuanya adalah favorit Troy. Kenalin, aku teman perempuan kalian. Aku pikir sekarang saatnya menikmati hidup, ucap Troy sambil menenggak minumannya. Serius gak nih? Nanti udah dicariin taunya cuma dicuekin, kata Aaron. Bukan tanpa alasan Aaron berkata seperti itu. Dulu saat Troy putus dengan Bella pun Troy mengatakan hal itu. Yang nyatanya beberapa perempuan yang dia kenalkan semuanya tidak memenuhi kriteria. Entah itu terlalu berisik atau menor, terlalu pendek, terlalu tinggi, terlalu kurus, dan masih banyak lagi kata yang diawali dengan terlalu itu. Enggak lah, aku juga harus mikir masa depan. Aku harus punya anak untuk melanjutkan nama Darin. Meski belum mabuk, omongan Troy sudah melenceng jauh. Kita masih muda boy, cuma keluarga kita aja yang ribet, gila Dikta. Karena dari ketiga pemuda itu hanya dia seorang yang belum menikah. Ngaca dong, bentar lagi umur kamu udah 40 tahun dan masih lajang. Sesekali nikmatilah berkat Tuhan boy. Apa guna Tuhan menciptakan perempuan kalau bukan untuk dinikmati? Aaron yang sangat mencintai makhluk berlabel perempuan merasa terhina. Paling enggak masih ada 3 tahun lagi sebelum umur 40 kan? Emang apa salahnya? Dikta mulai membela diri. Well, sebenarnya mereka baik-baik saja dengan menjadi jomblo. Mereka bertiga menikmati hidup dengan kejombloan mereka, bebas kesana kemari tanpa ada aturan. Yang menjadi penghalang kesenangan mereka adalah orang tua. Dan sejak kapan harus ada aturan untuk menikah setelah mencapai umur 30 tahun? Contohlah Aaron. Andai dia tidak menghamili Alia terlebih dahulu, mungkin sampai sekarang dia akan bernasib sama seperti Dikta. Padahal orang tuanya sudah menjodohkan dirinya dengan banyak perempuan, mulai dari artis hingga anak pejabat, politisi hingga konglomerat. Tapi tak pernah ada yang srek di hati Aaron. Berbeda cerita dengan pertemuan Aaron dengan Alia. Hanya sekali pertemuan itu, lalu muncullah Timothy. Betapa takdir memainkan perannya. Bagaimana dengan Dikta? Jangan ditanya, Papa Dikta adalah seorang jenderal di Angkatan Darat. Beliau bercita-cita menjadikan semua anaknya bagian dari kesatuannya. Memang dua adik Dikta mengikuti jejak ayahnya, tapi Dikta tak pernah tertarik untuk ikut bergabung. Sebagai anak tertua, orang tuanya terus saja meminta dirinya untuk menikah. Tak berbeda jauh dengan Aaron yang dijodohkan sana-sini, tapi tetap saja belum bertemu jodohnya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengabdikan diri di rumah sakit.
Kenapa usia menikah di Indonesia relatif muda? Contohlah di negara maju, mereka akan menikah di usia 30 tahun ke atas, dan mereka menikmati masa-masa single mereka tanpa usikan dari orang tua dan orang sekitar yang terus saja menuntut mereka untuk menikah. Tapi benar kata Aaron, kita memang harus menikah dan memiliki keturunan, biar besok kalau kita punya anak, kita masih kuat gendong dan orang akan mengerti kalau itu ayah dan anak, bukan kakek dengan cucunya. Garing sih, tapi ketiganya tertawa mendengar ocehan Troy. Mereka terus saja minum hingga botol terakhirnya kosong. Waktu tak mereka hiraukan karena besok mereka hanya akan tiduran, menghilangkan hangover lalu kembali ke Indonesia dengan penerbangan terakhir. Bahkan ketika Lea akhirnya menelpon pun tak ada yang mengangkat. Arun dan Dikta sudah terkapar tak bisa bangun. Jangankan bangun, mengangkat kepala mereka saja tidak kuat. Dengan sedikit sisa kesadarannya, Troy menelpon Mr. Khan untuk membawa keduanya pulang. Aku pulang dulu, kalian nanti dijemputkan, ucap Troy sambil menepuk kepala kedua sahabatnya. Apa Troy sudah sadar dari mabuknya? Oh, bahkan dia merasa bahwa dirinya belum mabuk sama sekali. Tapi kalau dilihat dari cara jalan yang sudah tidak beraturan, jelas bahwa Troy sudah mabuk. Dengan susah payah, Troy mencapai parkiran, mencoba memasang kunci mobilnya yang ternyata lebih sulit dari biasanya. Entah percobaan yang keberapa, akhirnya kunci terpasang. Seketika perasaan hampa menyergap Troy. Dia kesepian di mobil. Dia kesepian dalam hidupnya. Yang dia inginkan hanya istrinya, Fenita Miracle. Kilasan tentang semua kejadian dalam hidupnya bersama Fenita berputar. Masa indah dan masa suram membuat Troy semakin merasa bahwa dia adalah orang paling malang di dunia. Fenita, aku harap kamu bahagia. Jadilah siapapun yang kamu mau. Entah itu Fenita atau Freya atau siapapun. Mabuk memang membuat siapapun menjadi berbeda. Seolah sisi lain dari dirinya terangkat ke permukaan dan menguasai diri. Sama halnya dengan Troy. Dia yang tak pernah menangis karena hal remeh, tapi beberapa kali dia menangis ketika mabuk. Dikta dan Aaron memergokinya, dan sekarang pun begitu. Tangisannya pecah hanya dengan mengingat perempuan yang berharga dalam hidupnya. Tapi malam ini dia sudah bertekad bahwa dia akan merelakan perempuan itu untuk hidup bahagia, meski itu bersama laki-laki lain. Perlahan dia melajukan mobil keluar dari parkiran untuk kembali ke rumahnya. Jalanan sepi karena ini sudah hampir subuh. Melajukan dengan kecepatan tinggi seolah Troy tak bisa merasakan bahwa mobil itu telah melebihi batas kecepatan. Beruntungnya dia masih sempat mengerem ketika lampu merah menyala. Satu lampu merah lagi dan dia akan sampai di rumah. Ketika lampu berubah menjadi hijau, terus Troy tak sabar menginjak pedal gasnya dan melesat. Pandangannya yang kabur karena air mata membuatnya tak bisa melihat dengan jelas. Ditambah lagi rasa pusing akibat mabuk. Beberapa kali dia hampir menabrak. Beruntungnya dia masih bisa mengendalikan mobil. Tinggal satu belokan dan dia sampai di rumah. Lalu suara keras yang memekakkan telinga itu terdengar. Suara tubrukan itu menghantam. Entah berapa kali Troy merasa tubuhnya berputar di dalam mobil. Semua terjadi begitu cepat. Hal terakhir yang dia lihat adalah bayangan yang sangat ingin dia lihat, Fenita, berlari ke arahnya. Suara dering ponselnya terus berdering ketika Mr. Khan tengah menikmati tidur yang tenang dan damai tanpa gangguan. Dia diminta mengantarkan pulang kedua sahabat bosnya ketika hari masih gelap dan menjelang subuh. Padahal dia baru saja menikmati cutinya di hari pertama ini.
Ya, baginya cuti itu hanya wacana. Itu sebabnya dia tidak pernah mengambil jatah cuti tahunannya. Meskipun secara jelas ada izin cuti yang dia pegang, itu hanyalah formalitas. Pada kenyataannya, dia masih harus tetap siaga bila sewaktu-waktu sang atasan memanggil. Meski sedikit kesal, kan tetap saja menjalankan perintah sang bos, membawa kedua sahabat itu yang sudah mabuk berat untuk kembali ke rumah, atau lebih tepatnya menyeret, karena kedua laki-laki itu sudah tidak mampu untuk berjalan sendiri. Maaf, apa Mr. Darin sudah kembali? Tanyakan memastikan kalau bosnya sudah kembali. Troy belum kembali, kenapa? Jawab Alia sedikit bingung. Mr. Darin bilang beliau akan pulang terlebih dahulu, jawabkan sopan. Meski tidak sedang dalam jam kantor. Kalau begitu saya permisi. Begitu kan meninggalkan rumah Troy, Alia segera menutup pintu dan mengurus dua lelaki yang sudah tergeletak tak berdaya. Bau alkohol tercium sangat menyengat. Ketika akan kembali ke hotelnya, kan mendengar suara sirin ambulan, menandakan adanya kecelakaan di sekitar sini. Lalu ponselnya berdering. Halo, selamat malam, kami dari pihak kepolisian. Mendengar si penelpon mengatakan pihak kepolisian, kan lalu melihat layar ponselnya. Di sana tertulis Mr. Troy Darin sebagai si pemanggil. Tapi kenapa si penelpon mengatakan sesuatu tentang kepolisian? Ya, ada yang bisa dibantu? Tanyakan rasa khawatir menyergapnya. Apa Anda mengenal Troy Darin? Dia baru saja mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Bisakah Anda ke rumah sakit sekarang? Princess Alexandra Hospital. Sure. Setelah mematikan sambungan teleponnya, kaki kan terasa lemah. Hampir saja dia terjatuh ke tanah kala saja dia tidak berpegangan pada pintu mobil. Apalagi kali ini. Jujur saja dia lebih senang mendengar bosnya melakukan kebodohan di klub malam dan berkelahi. Itu terdengar jahat, tapi lebih baik daripada kecelakaan. Dan penjelasan akan lebih mudah kalau Troy melakukan kesalahan seperti itu, bukan mengalami kecelakaan. Langsung saja akan mengemudikan mobilnya menuju rumah sakit, mencari di bagian IGD. Seorang polisi yang sedang bertugas menunggunya di dekat resepsionis. Bagaimana keadaannya? Tanyakan dengan napas yang hampir habis. Kita masih menunggu keterangan dari dokter. Apa hubungan Anda dengan Troy Darin? Tanya sang polisi penuh ketegasan. Saya asistennya, kami ada di Brisbane untuk urusan pekerjaan. Tanpa membuang waktu, kan segera memberikan kartu identitasnya dan mengurus segala hal yang bersangkutan dengan kepolisian. Kecelakaan karena mabuk, itu analisis sementara dari pihak kepolisian. Kan tidak membantah karena memang sebelumnya sang bos tengah minum bersama kedua sahabatnya. Namun kan tetap tutup mulut. Dokter keluar dari ruang operasi ketika matahari sudah hampir terbit. Wajah lelah sang dokter terlihat dengan jelas, tak berbeda dengan Kan yang menantikan sang dokter. Bagaimana keadaan pasien? Tanyakan begitu melihat sang dokter keluar. Meski cedera otaknya tidak terlalu parah, tapi itu mempengaruhi kesadaran pasien. Sewaktu operasi kami sempat kehilangan kesadarannya. Kita tunggu saja sampai pengaruh bius hilang, kata sang dokter lalu meninggalkan Kan yang duduk sendirian di kursi tunggu. Perawat memberitahukan kepada Kan bahwa Troy sudah dipindahkan ke ruang rawat IGD yang terletak di samping ruang operasi. Ruangan itu tidak terlalu besar, sebagian ruangan diisi oleh berbagai macam alat yang mendukung kehidupan pasien. Karena masih belum boleh menjenguk, Kan hanya mengamati bosnya dari dinding kaca yang ada di sisi ruangan, memperlihatkan keadaan Troy yang terbaring. Kan hanya bisa melihat bosnya yang terbaring lemah di tempat tidur, dipasangi berbagai macam selang dan kabel yang tersambung ke beberapa alat yang ada di sekitarnya. Bunyi beep dari mesin menandakan bahwa bosnya masih bernapas. Apa yang harus dia lakukan sekarang?
Tidak mungkin dia memberitahukan keadaan Troy kepada sang nyonya. Dia khawatir itu akan membuat sang nyonya khawatir dan melakukan kesalahan. Kedua sahabat Troy, apa mereka sudah sadar dari mabuknya? Mungkin nanti dia akan menghubungi mereka, karena keduanya adalah keluarga Mr. Darin yang terdekat untuk saat ini. Nanti saat keduanya sudah sadar dan pulih dari pengaruh minuman keras. Seiring bertumbuhnya janin yang ada di perut Freya, kesehatan Freya juga terus membaik. Mungkin benar kata dokter bahwa apa yang dialami Freya belakangan karena pengaruh hormon kehamilan dan penyesuaian tubuhnya terhadap makhluk yang tumbuh dalam tubuhnya. Memang masih ada mual dan muntah, tapi frekuensinya sudah berkurang. Bahkan berat badan Freya sudah bertambah beberapa kilo hanya dalam waktu sebulan. Di usia kehamilannya yang menginjak 16 minggu, semua terlihat baik-baik saja. Hal yang sangat dinantikan Freya selama kehamilannya adalah merasakan gerakan janinnya. Dia ingin tahu apakah anaknya juga bergerak di dalam perutnya, seperti video ibu hamil yang sering dia lihat di internet. Terlihat lucu dan menggemaskan melihat perut yang bentuknya menjadi tidak beraturan karena bayi di dalamnya bergerak. Dan akhirnya kesempatan itu dia rasakan. Untuk pertama kalinya dia merasakan sentuhan kecil dari dalam perutnya. Fritz, teriakan itu terdengar dari dalam kamar Freya. Ketika Freya merasakan gerakan itu, memang masih terlihat halus, tapi entah kenapa dia bisa merasakan. Langsung saja Fritz berlari ke kamar Freya, meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan, diikuti oleh Brendan dan Taylor. Ada apa? Apa ada yang sakit? Raut wajah Fritz penuh kekhawatiran. Apalagi ketika dia melihat adiknya sudah berlinang air mata. Segera saja Fritz menghampiri adiknya yang sedang terduduk di tempat tidurnya. Freya menggelengkan kepalanya dan menghapus air mata yang tanpa sadar sudah membasahi pipinya. Dia bergerak. Ya ampun, apa begini rasanya mengetahui gerakan pertama yang terasa di perut. Begitu mengharukan sampai Freya tidak sadar bahwa dia menitikkan air mata. Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Apanya yang bergerak? Siapa? Fritz terheran karena hanya ada Freya di kamar ini sebelum dia memasuki kamarnya. Penuh semangat, Freya menarik tangan kakaknya, meletakkan di atas perutnya. Seketika wajah Fritz berubah, kaget, terkejut, takut dan entah apa lagi yang bisa dikatakan untuk menggambarkan perasaannya sekarang. Sesuatu bergerak di bawah telapak tangannya, sangat pelan dan halus, tapi dia tetap bisa merasakan gerakan itu. Apa ini yang membuat Freya berteriak dan menangis? Serius, tak terasa Fritz pun menangis. Dia benar-benar merasa terharu dan sangat terhormat untuk merasakan gerakan bayi yang letaknya jauh di dalam perut Venita. Bayi yang selama beberapa bulan ini hanya bisa dia lihat dari layar saat USG. Freya menganggukkan kepalanya, mengiyakan bahwa apa yang ada di pikiran Fritz adalah benar. Bayinya bergerak. Oh my god, hey baby, you can hear me? It's me, Uncle Fritz. Tak ada yang bisa melukiskan bagaimana perasaan bahagia yang dirasakan Fritz. Ini adalah pengalaman yang hebat, bayi yang menjadi penerus keluarga Mayer, yang bahkan belum pernah ditemui Fritz, sudah membuatnya jatuh hati hanya dengan sekali gerakan halus. Apa ini yang namanya cinta tak bersyarat? Dengan eratnya, Fritz memeluk adiknya, merasa bersyukur dan berterima kasih karena adiknya mau mempertahankan bayi yang luar biasa. Dan ya, dia berhutang maaf kepada makhluk kecil itu karena pernah berniat membunuhnya. Terima kasih kamu sudah memberikanku pengalaman yang sangat berharga. Ini lebih indah dari semua yang ada. Bersambung, thank you for watching.